Oke, sambil menunggu teknis Zoom, uh, hari ini kita pembicaranya, sesi ini tiga-tiganya ada di sini, tapi juga bisa diakses secara online. Oke, untuk panel 4 dengan tema mencetak adalah melawan, kita akan menghadirkan tiga orang ya, Nabila B. Nairah, Muhammad Ihnasul Wafinatra, Mas Alfian Widi Santoso. Untuk pembicara pertama, saya bacakan. Mbak Nabila menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Brawijaya dan pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada. Nabila mempelajari antropologi dengan fokus pada gender, seksualitas, media, dan budaya pop. Saat ini bekerja sebagai dosen di program studi antropologi Universitas Brawijaya pada mata kuliah tubuh, gender, dan seksualitas, konsumerisme dan budaya pasar, dan antropologi perkotaan. Penelitian terbarunya membicarakan seputar pekerja migran Indonesia, kekerasan dan relasi kuasa pada hewan dan manusia, juga urban slum tourism. Nabila di sesi ini akan membahas, ini dengan tagar ya, usut tuntas, judul abstraknya, menggugat kekuasaan dan pembentukan memori kolektif melalui kritik visual pasca tragedi Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan menjadi salah satu insiden paling tragis dalam sejarah sepak bola Indonesia, terjadi pada 1 Oktober 2022 dan menelan 135 korban jiwa. Tragedi ini mengundang banyak respon yang tidak hanya terbatas pada gerakan sosial dan politik, tetapi juga tercermin dalam praktik seni. Salah satunya adalah seni cetak grafis, dan dalam hal ini adalah poster. Poster memungkinkan penyampaian pesan kritis secara luas dan mudah diakses oleh publik. Dalam konteks pasca tragedi Kanjuruhan, poster berperan signifikan dalam dua dimensi utama, sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan struktural dan sebagai sarana pembentukan memori kolektif. Bagaimana relasi antara karya seni cetak grafis, khususnya poster, dengan memori kolektif masyarakat yang berkembang pasca tragedi Kanjuruhan, dan bagaimana bentuk resistensi ini menantang hegemoni kekuasaan? Riset Nabila ini mencoba melihat seni cetak grafis berupa poster dan diakomodir melalui pameran yang dalam kerangka pergerakan sosial dapat dilihat sebagai perlawanan budaya, juga sebagai alat kritik terhadap kekuasaan. Dia akan mencoba membahas juga bagaimana narasi, simbol, dan pesan dalam poster direproduksi, diterima, didistribusikan, bahkan dikonsentrasikan dalam masyarakat. Dan juga mencoba memetakan bagaimana poster dalam pergerakan pasca tragedi Kanjuruhan mengukuhkan perannya sebagai instrumen perlawanan dan juga instrumen kolektif untuk menantang hegemoni kekuasaan. Silakan, Nabila. Selamat siang teman-teman semua. Sekarang atau saat ini aku akan sharing tentang gimana sebenarnya poster gitu ya menjadi salah satu media untuk perlawanan, dan itu bukan hal baru sebenarnya, tapi gimana kita melihat di koridor tragedi Kanjuruhan dan saat tadi break gitu ya kita saling ngobrol, tapi sebenarnya sekarang kondisinya gimana sih? Apa sih yang dicari gitu ya? Nanti kita akan sama-sama bahas. As I presented, nanti teman-teman akan juga melihat beberapa poster yang akan aku tampilkan juga seperti ini, Football Without Violence sama The Police Kill You. Ini adalah salah satu poster yang digunakan untuk melakukan perlawanan gitu ya. Ini dicetak, disebarluaskan melalui media sosial dan juga digunakan di pameran. Jadi nanti teman-teman bisa sambil memperhatikan setiap slide yang nanti ditampilkan akan ada poster, dan itu adalah poster-poster yang digunakan untuk melakukan perlawanan. Next. Oke, overview sedikit tentang tragedi Kanjuruhan, mengingatkan kita tadi sudah disampaikan oleh moderator gitu ya. Itu adalah tragedi yang sangat pahit gitu, karena satu nyawa aja itu kan udah terlalu banyak untuk tragedi sepak bola, apalagi 135 orang. Dan hal itu yang kemudian memicu pergerakan di mana-mana, memicu protes, apalagi pada pasca tragedi gitu ya, 1 minggu setelah tragedi, bahkan sampai 1 bulan setelah tragedi itu kalau teman-teman pada saat itu berkunjung ke Malang, jalan-jalan ke Malang, di seluruh penjuru kota Malang itu akan dipenuhi dengan atribut Arema, selendang,
jersey, terus banner yang dicetak besar sekali dan itu dipajang di atas jembatan. Pokoknya di mana-mana kita merasa bahwa tragedi itu mencekam seluruh warga Malang dan itu tidak hanya terjadi di Malang. Aku juga melihat di Jogja, di media sosial pun juga terasa gitu ya bahwa itu adalah tragedi yang sangat memilukan. Nah, saat tragedi ini mencoba diselesaikan, teman-teman, eh, proses penyelesaiannya ternyata tidak sesuai harapan ya seperti yang sudah-sudah gitu ya. Bahkan tim gabungan independen pencari fakta sudah menemukan bahwa itu tuh sebenarnya adalah pelanggaran HAM dan excessive use of force dari aparat terhadap supporter. Tapi ternyata yang diadili, yang ditangkap itu ya cuman cepete-cepete aja. Yang jadi kambing hitam ya cuman aparat-aparat yang sebenarnya bukan pada kapasitasnya untuk bertanggung jawab, tapi aktor kunci, lalu orang yang seharusnya bertanggung jawab itu malah lepas gitu ya, atau enggak hukuman ringan, bahkan ya mereka lolos gitu. Nah, lalu kemudian ketika kita sudah menuntut jalur hukum tapi nggak bisa, kita demo turun ke jalan tapi nggak bisa, apa yang kita lakukan? Kita bersuara melalui poster. Kita menggunakan seni cetak grafis sebagai media untuk kita tetap berisik gitu. Kita tetap ingin didengar nih, tapi kita menggunakan poster, menggunakan media yang lebih aksesibel. Kalau misalnya kita berjuang melalui demo atau tuntutan hukum itu kan membutuhkan waktu dan energi yang sangat banyak gitu ya. Tapi kalau melalui poster kita bisa tetap terus berisik untuk memperjuangkan keadilan. Next. Nah, lalu sebenarnya gimana sih relasi poster itu dengan memori kolektif masyarakat? Kenapa poster itu kemudian menjadi penting di pergerakan Kanjuruhan? Terus gimana sebenarnya bentuk resistensi atau poster ini menantang tindakan represif kekuasaan? Next. Salah satu caranya adalah kalau teman-teman jalan-jalan ke Malang, bahkan sampai sekarang pun itu tuh masih banyak tempelan-tempelan poster-poster yang ada di ruang publik. Poster pasca tragedi dalam ruang publik. Jadi bahkan pas aku OTW ke sini pun ada poster baru gede banget, kalau teman-teman tahu Kayu Tangan itu dipasang di sana gitu ya. Posternya bentuknya ini, tragedi Kanjuruhan. Jadi ketika kita lihat nih satu poster, kita tuh pasti kan bisa ingat, oh ada kejadian tragedi Kanjuruhan. Misal contohnya kayak gini, kalau misalnya jangan pikirkan gajah, pasti teman-teman sekarang di otak udah ada gajah nih, udah ada gajah abu-abu belalainya panjang gitu ya. Tapi begitu pula dengan yang terjadi di poster gitu. Poster yang ditempel di ruang-ruang publik mudah terlihat gitu ya, poster yang secara gamblang kemudian memvisualisasikan. Kalau misalnya kita sebagai orang awam mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi di tragedi Kanjuruhan, poster-poster ini kemudian menyuarakan semuanya gitu. Kita bisa lihat ada brutalitas aparat, kita bisa lihat man of the match tapi atas dasar brutalitas gitu ya, Aremania dan tragedi Kanjuruhan lainnya. Next, Mas. Selain di ruang-ruang publik, poster-poster itu juga bisa kita lihat di media sosial dan pameran. Salah satu platform seperti Instagram dan X gitu ya, kalau sekarang kita bisa tahu apa yang terjadi di belahan dunia manapun dengan media sosial. Begitu juga dengan yang terjadi di tragedi Kanjuruhan. Karena poster-poster ini distribusinya sangat mudah gitu sekarang gitu, kita tinggal minta soft file dan lain sebagainya, kita sudah bisa mendistribusikannya gitu. Dan poster ketika sampai di media sosial, di platform Instagram dan X, dulu Twitter, itu kemudian bisa melampaui batasan geografis dan fisik gitu. Jadi tidak harus ke Malang untuk melihat, tidak harus pergi ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat, tapi kita udah tahu nih apa yang terjadi di Malang sebenarnya gitu melalui poster dan wacana-wacana lain yang terus berkembang di media sosial. Nah, tapi teman-teman, belum Mas. Belum Mas. Oke, belum. Sebelumnya. Sebelumnya lagi. Nah, ketika kita mengenal poster di media sosial itu kan kita
menjadi saluran online gitu ya, tapi pameran itu menjadi saluran offline-nya. Jadi kita bisa berdialektika, kita bisa mewacanakan hal-hal itu di online di media sosial, tapi kita juga bisa membicarakannya di pameran. Pameran Kanjuruhan itu ada banyak gitu, tapi yang aku analisis di sini ada dua pameran gitu ya, yang di pameran 1 dan 2 yang ada di FIB UB, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya itu sebagai tempat untuk berdiskusi dan wacana memori kolektif itu terbangun. Next, Mas. Nah, bentuk-bentuknya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman melihat dari tadi gitu ya, poster yang muncul itu kita bisa lihat secara gamblang ada kritik terhadap kekuasaan dan representasi korban. Ini salah satu poster yang ada di pameran, itu desainnya ini adalah bentuk fisiknya gitu ya, saya bawa pas pameran berlangsung, terus kayak aku boleh minta ini nggak untuk ini? Boleh, boleh gitu. Nah ini kalau yang desain yang itu salah satu desain yang powerful menurut saya, yang ada aparatnya itu udah cukup representatif untuk menggambarkan bagaimana tubuh korban diintervensi secara brutal, dari mata merah, ada tendangan, terus abis itu ada Justisia juga, Dewi Keadilan, Dewi Kebijaksanaan, terus abis itu ada gate 13 yang ditutup karena memang kondisinya pada saat itu ricuh dan lain sebagainya, diamankan menggunakan gas air mata, tapi pintu atau gate gerbang untuk keluar itu tuh malah ditutup. Jadi ya itulah yang terjadi kericuhan. Dan yang ini juga adalah salah satu yang powerful menurut saya, itu ada representasi Arema, di situ ada singa yang marah gitu ya, itu merepresentasikan bahwa supporter itu membalas dendam pada aparatnya yang di bawah itu. Nah, jadi poster-poster yang selama ini muncul itu kemudian bernada sama, memunculkan kritik atas ayo ini bisa kok diselesaikan dengan cara yang adil gitu ya. Terus next, Mas. Nah, ini juga poster-poster yang muncul. Jadi saya mencoba mengkategorikan apa aja sih sebenarnya yang ingin disuarakan, atau simbol-simbol apa aja yang muncul, elemen-elemen apa aja yang muncul gitu ya. Yang terlihat adalah seperti ini. Next, Mas. Nah, ini adalah kata kunci yang paling sering muncul. Senapan, singa, kanjuruhan, tengkorak, polisi gitu. Tonfa itu apa namanya? Alat pukul polisi yang biasa dipakai. Ya, baton gitu, itu baton polisi itu sering dipakai. Nah, gaya artistik yang berbeda yang tadi udah coba ditampilkan dalam poster-poster pergerakan tragedi Kanjuruhan itu kemudian sebenarnya menyuarakan hal yang sama. Mereka menuntut keadilan. Next, Mas. Nah, simbol-simbol yang dari tadi muncul kemudian itu membentuk wacana di mana? Di media sosial, baik di media sosial atau di pameran-pameran online dan offline gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin teori wacana gitu ya, kalau kata Foucault itu sebenarnya kekuasaan tidak hanya ada di individu atau lembaga yang berkuasa aja, tapi juga kita bisa membentuk wacana kita sendiri. Kita bisa mempercayai apa yang ingin kita percayai gitu. Wacana itu bisa menyebar luas dari dan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Terus melalui simbol-simbol yang tadi udah muncul di poster-poster itu, sebenarnya mereka itu menyuarakan sesuatu yang tidak hanya personal. Jadi bukan menyuarakan kepentingan korban aja. Mungkin kan kita bisa ngomong kalau misalnya itu mah kalau misalnya pameran itu cuman biar menyuarakan kepentingan korban, tapi enggak sebenarnya. Kepentingan yang dibawa oleh pameran, oleh poster-poster Kanjuruhan ini, kenapa mereka selalu ditempel, mereka selalu direproduksi, itu untuk mengingatkan kita kembali bahwa ada loh kejadian seperti ini, ada loh tragedi seperti ini. Dan kalau misalnya kita meleng, kalau misalnya kita nggak aware, tentu itu bisa juga terjadi sama diri kita sendiri, gitu. Nggak cuman negara itu nggak cuman jahat sama tragedi sama korban Kanjuruhan aja, tapi kalau misalnya kita
nggak waspada, kita tidak tidak mengusahakan ini untuk adil, itu ya nggak bisa gitu. Kemudian poster itu menciptakan ruang kontrawacana. Jadi ketika pemerintah atau aparat bilang eh, ini tuh udah adil, ini tuh udah ada pelaku yang diadili, tapi itu sebenarnya tidak menyuarakan keadilan masyarakat. Masyarakat atau korban itu pengennya kayak yang nggak bisa. Kami tuh tahu, kami sama-sama tahu kalau misalnya yang diadili itu bukan orang yang seharusnya gitu. Kalian jangan mencoba-coba membohongi kami gitu. Nah, wacana itulah yang dibentuk dari poster-poster simbol yang disebarluaskan di ruang-ruang publik, di media sosial, dan di pameran. Next, Mas. Nah, lalu bagaimana wacana itu terbentuk menjadi sebuah memori kolektif gitu ya. Kalau kita ngomongin memori kolektif, teman-teman, satu individu dengan individu yang lain itu memorinya pasti berbeda. Karena memori kolektif itu eh, terbentuk dengan tidak lepas dengan identitas yang mereka miliki sebagai individu. Jadi misal nih, kalau kita ngomongin tragedi Kanjuruhan ke keluarga korban, itu pasti yang muncul adalah trauma, yang muncul adalah darah korban gitu ya, meninggal gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tragedi Kanjuruhan ke aparat gitu misal, yang muncul adalah ya enggak, kami tuh hanya melakukan tugas, kami hanya melakukan pengamanan, kami hanya melakukan penertiban gitu misal. Nah kemudian memori kolektif ini yang coba dibangun, kesadaran kolektif ini coba dibangun oleh poster-poster yang berserakan di mana-mana. Poster-poster yang ditampilkan di pameran. Kesadaran kolektif yang seperti itu. Gitu. Jadi kesimpulannya sebenarnya tragedi Kanjuruhan ini ya yang kayak tadi aku bilang, kejadian itu tuh nggak cuman membawa nama korban, nggak cuman berjuang atas nama korban, tapi juga atas nama kita semua gitu, karena nggak ada yang tahu kapan itu akan terjadi sama kita. Tapi sebenarnya yang mau aku garis bawahi di sini adalah bagaimana poster itu membentuk satu kesadaran bersama. Jadi ketika kita sudah demo, kita nggak didengerin gitu ya. Ketika kita udah menuntut tapi kita dikalah-kalahin gitu. Terus jalan apa lagi yang bisa kita sampaikan gitu, jalan apa lagi yang bisa kita tempuh. Salah satunya adalah mungkin kita memang udah kalah gitu ya. Untuk tadi muncul pertanyaan, sekarang tuh maunya gimana sih gitu. Ya udah nggak gimana-gimana, udah nggak bisa apa-apa lagi, penyelesaiannya udah mentok sampai situ. Cuman yang kita menangkan adalah bahwa wacana di masyarakat yang terbentuk itu tuh adalah ketidakadilan negara sebenarnya. Nah, di situ peran poster membentuk memori kolektif. Next, Mas. Oh, tadi ternyata kesimpulannya nggak di next, tapi ya udah ini kesimpulan yang tadi aku bilang, teman-teman bisa baca di sini. Jadi itu tuh bukan hanya tentang mengenang, tapi juga memperjuangkan keadilan dan memastikan tragedi seperti ini tuh nggak terulang lagi di masa depan. Slide terakhir. Ya, turun ke jalan tidak mempan, aparat tetap mengokang, penegakan hukum timpang, tapi memori kolektif dan diskursus visual adalah kemenangan. Oke, sekian dari saya. Dipuji tidak tumbang. Sekian, terima kasih Bang. Oke, presentasi dari Nabila sambil kita parkir dulu secara ide. Tapi kalau ada teman-teman yang mau nanya, baik bisa disimpan dulu. Kita masuk ke pembicara kedua ya. Muhammad Ihsanul Wafi Natra adalah seorang penulis dan peneliti yang sedang memulai pendidikan magister filsafat di UGM. Selain penulisan dan penelitian, ia juga terjun dalam berbagai praktik tata kelola dan rupa. Laku penulisan dan penelitiannya terimplementasi melalui berbagai medium seperti naskah akademik, media populer, hingga narasi kuratorial. Fokus dan minat kajian Wafinatra berputar pada topik filsafat seni, ekosistem, dan sejarah seni rupa, serta disiplin-disiplin diantaranya. Bisa dikontak di Instagram ya, Wafinatra. Oke. Untuk
presentasinya berjudul Evolusi Watak Penggunaan Tanda dalam Karya Cetak Grafis Perlawanan Indonesia, Analisis Semiotika Peircean. Dilatar belakangi oleh kedekatan seni cetak grafis dengan praktik perlawanan sipil di Indonesia, serta signifikansi penggunaan tanda sebagai fundamen dari komunikasi atau penyampaian narasi. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis watak penggunaan tanda dalam karya cetak grafis perlawanan Indonesia dari masa ke masa menggunakan kerangka semiotik Charles Sanders Peirce, semiotika Peircean, sebagai objek formal sekaligus metode analisis. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini dengan studi literatur dan arsip, dan bisa disimpulkan bahwa dari masa ke masa dengan berkembangnya implementasi seni cetak grafis sebagai media perlawanan di Indonesia, watak visual secara umum, watak penggunaan tanda secara partikular dalam karya-karya cetak grafis perlawanan Indonesia juga mengalami perkembangan. Silakan. Baik, terima kasih Mbak sudah diantarkan latar belakangnya. Mungkin kita bisa langsung next ke slide ketiga aja, Mas. Oke, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Moderator, di sini saya ingin berbagi sedikit analisis yang tidak dangkal dan tidak juga terlalu dalam mengenai watak penggunaan tanda dalam karya cetak grafis perlawanan di Indonesia. Di sini alih-alih saya mengkaji karya cetak grafis satu persatu secara historis, mungkin itu akan memakan waktu yang bertahun-tahun, tapi di sini saya memanfaatkan kontekstualisasi dengan implementasi seni cetak grafis sebagai media perlawanan di Indonesia secara historis. Implementasi seni cetak grafis sebagai media perlawanan pastinya menubuh dalam berbagai medium hingga saat ini, namun dalam penelitian ini saya membulatkan menjadi tiga implementasi yang mayor, baik secara konteks sosial maupun secara visual. Yang pertama poster revolusi kemerdekaan, yang kedua karya cetak grafis Lekra yang nanti mungkin lebih dieksplorasi oleh Mas Widi. Lalu karya cetak grafis perlawanan GSRBI yang ketiga, yang kemudian sedikit banyak mempengaruhi karya cetak grafis dan seni rupa secara umum di masa kontemporer. Pada masa revolusi kemerdekaan, khususnya tahun 45 hingga 49, karya cetak grafis perlawanan di Indonesia sebagian besar menubuh sebagai poster, khususnya poster perlawanan melawan Belanda dan Sekutu. Praktik ini dilakukan oleh seniman secara individu, kolektif maupun rakyat sipil. Kolektif contohnya seperti PTPI atau SIM, kemudian pada tahun 47 hingga 49 kurang lebih banyak diproduksi oleh rakyat sipil, terutama menggunakan teknik stensil sebagai salah satu teknik yang cukup mudah untuk diaplikasikan. Lalu pada tahun 60-an kemudian seni cetak grafis menemukan fungsi barunya sebagai sarana bagi Lekra untuk mendiseminasi ideologi kiri, terutama Marxisme dan Leninisme. Dalam kekaryaan Lekra, sebagian besar realisme sosial dan teknik cukil kayu menjadi aliran dan teknik yang utama dalam produksi-produksi karya dari seniman-seniman Lekra. Secara sempit, realisme sosial merupakan aliran yang menggambarkan kehidupan rakyat kelas pekerja secara realistis sebagai tuntutan untuk mengabdikan seni pada masyarakat. Lalu pada tahun 60-an hingga 70-an khususnya pasca 65, kemudian di rezim Soeharto terjadi depolitisasi seni rupa dan seni secara keseluruhan, dieksekusi melalui pembungkaman kritik seniman, lalu pemapanan aliran humanisme universal yang diusung oleh Manikebu pada tahun 60-an hingga 70-an. Kondisi tersebut kemudian ingin diterobos oleh seniman-seniman muda di berbagai institusi seperti ASRI, ITB, IKJ dan lain sebagainya. Salah satunya waktu tahun 74 diterobos melalui peristiwa Desember Hitam, khususnya waktu itu pada domain seni lukis. Lalu kemudian pada tahun 75 hingga 79 dan sisa-sisanya masih diwariskan hingga saat ini, kemudian diperjuangkan kembali dan diperluas cakupannya hingga seni rupa secara umum, termasuk seni cetak grafis pada Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia atau GSRBI. Satu karakteristik paradigma estetik dari GSRBI yang paling terlihat, yang paling ketara adalah dekonstruksi yang dilakukan baik secara formal maupun secara ilustratif. Dekonstruksi formal kemudian mengimplikasikan karya instalasi dan multimedia, kemudian dalam konteks seni dua dimensi, dekonstruksi ilustratif banyak digunakan.
Paradigma estetik yang dibawa oleh GSRBI sebagian besar kurang lebih terwariskan sebagai bibit seni rupa kontemporer di Indonesia. Terlihat dari karakteristik dari seni rupa kontemporer hingga saat ini yang mungkin banyak mengimplementasikan dekonstruksi, artinya melawan konvensionalitas dan lain sebagainya. Next, Mas. Oke. Masing-masing implementasi memiliki watak visualnya masing-masing dan oleh karena itu mengimplikasikan watak penggunaan tanda yang unik satu sama lain juga. Di sini saya menggunakan semiotika Peirce karena kedekatannya dengan kajian visual dibandingkan semiotika arus utama lainnya seperti semiotika Saussure atau Barthes. Dalam kerangka Peirce, tanda diamini sebagai kesatuan fungsional dari representamen, interpretan, dan objek. Representamen merupakan sesuatu yang merepresentasikan, objek merupakan sesuatu yang direpresentasikan, lalu interpretan merupakan efek mental atau interpretasi yang timbul dari pencerapan representamen. Kemudian Peirce membagi tanda sebenarnya total menjadi 66 jenis tanda, tapi kemudian yang menjadi pokok dari klasifikasinya ada 3, icon, indeks, dan simbol. Icon merupakan tanda yang merepresentasikan sebuah objek melalui kemiripan perseptif, mencakup kemiripan indrawi dan struktural. Lalu indeks merupakan tanda yang merepresentasikan sesuatu dengan berdasarkan relasi faktual. Contohnya asap dan api. Asap bisa menandakan api karena secara faktual asap merupakan hasil dari api. Kurang lebih seperti itu. Lalu simbol merupakan tanda yang merepresentasikan objek berdasarkan konvensi tertentu. Contohnya seperti bahasa dan lain sebagainya. Lanjut. Oke, nah dalam komunikasi seni rupa dapat dibulatkan bahwa terdapat 2 bahasa yang dapat digunakan, yaitu bahasa visual dan bahasa verbal. Bahasa visual difasilitasi oleh gambar atau ilustrasi yang merupakan kesatuan dari titik, bentuk, warna, dan sebagainya. Lalu bahasa verbal difasilitasi oleh teks atau ucapan sebagai perwujudan dari kata atau frasa. Secara semiosis ilustrasi merupakan ikon dan kata atau frasa merupakan simbol. Namun dalam kasus ilustrasi khususnya ia dapat beralih fungsi secara tidak langsung sebagai simbol. Caranya dia mengimitasi suatu objek yang kemudian merepresentasikan objek lain berdasarkan konvensi tertentu. Nanti mungkin akan kita eksplorasi bersama dengan contoh-contoh karyanya. Lalu ilustrasi dalam penelitian ini saya membagi menjadi ilustrasi literal dan ilustrasi kontekstual. Ilustrasi literal merupakan ilustrasi yang melibatkan elemen-elemen yang memiliki relasi faktual di dunia nyata. Contohnya ilustrasi naturalis, contohnya gambar manusia di bis misalnya, tanpa ada distorsi apapun, itu saya sebut sebagai ilustrasi literal. Lalu yang kedua ilustrasi kontekstual. Ilustrasi kontekstual merupakan ilustrasi yang melibatkan elemen-elemen yang secara faktual tidak memiliki relasi, namun saat kemudian mereka digabungkan dalam satu komposisi, mereka membentuk satu konteks secara bersamaan. Contohnya pada ilustrasi zoomorphic misalnya manusia yang bertanduk contohnya. Oh, secara faktual manusia dan tanduk tidak memiliki relasi, namun saat digabungkan bersamaan dia merepresentasikan manusia yang jahat atau korup misalnya contoh. Lanjut. Oke, kita masuk ke contoh karyanya. Di sini saya mengambil contoh dari laporan risetnya Craig. Terima kasih banyak. Ini salah satu poster dari PTPI dalam album Kami Berjuang Dengan Poster tahun 47. Satu karakter poster bisa dilihat juga dari tadi di contoh-contoh yang disodorkan oleh Mbak Nabila adalah penggunaan teks dan ilustrasi dalam satu komposisi secara bersamaan. Meskipun rasio dari teks dan ilustrasi dalam poster itu kurang lebih seimbang, seperti pada poster ini ditunjukkan tulisan dicari agen-agen nikah untuk mengisi neraka, lalu ada ilustrasi tengkorak terbakar dalam api. Namun dalam konteks penyampaian narasi, terutama dengan natur bahasa verbal yang lebih standar dan lebih langsung, meskipun terbatas pada penutur bahasa tersebut, di sini teks mendominasi penyampaian narasi dan ilustrasi cenderung berposisi sebagai pendukung emosional dan estetis kurang lebih. Meskipun ilustrasi di sini dimasukkan sebagai simbol dari narasi, di hadapan audiens, narasi tersebut sudah disajikan secara eksplisit oleh teks sehingga ilustrasi cukup memenuhi fungsi ikoniknya untuk berkontribusi dalam poster. Contohnya dalam poster ini, meskipun ilustrasi tengkorak dalam api yang bertuliskan nikah ini
dimaksudkan oleh seniman untuk merepresentasikan Nika yang terbakar dalam api neraka, tapi konteks dan narasi tersebut di hadapan audiens sudah tersajikan secara eksplisit sehingga ilustrasi ini hanya perlu menjadi ikon dari tengkorak dan api, kurang lebih seperti itu di hadapan audiens terutama. Next, Mas. Oke, nah pada karya cetak grafis Lekra terjadi shifting, terutama dalam konteks bentuknya karena tahun 45-49 bentuknya poster, kemudian pada karya cetak grafis Lekra seni cetak grafis menubuh sebagai seni rupa murni. Secara umum khususnya dalam konteks realisme sosial, teks bukan elemen utama sehingga penyampaian narasi sebagian besar dibebankan pada ilustrasi. Dan khusus realisme sosial, meskipun bukan fokus ideologisnya, tapi satu yang dapat terlihat dari aliran ini adalah penggambaran ilustrasi secara natural. Artinya tidak ada distorsi yang diterapkan secara berarti. Seperti pada poster yang tadi sebenarnya terdapat distorsi, yaitu tengkorak yang bertuliskan Nika yang terbakar dalam api secara faktual mungkin agak sulit untuk ditemukan. Namun secara kontekstual kemudian dikonstruksi oleh seniman untuk mengerucut pada konteks. Kemudian ilustrasi natural ini mengimplikasikan penggunaan ilustrasi yang literal. Ilustrasi dalam karya-karya cetak grafis Lekra ini berposisi sebagai ikon, tapi karena kenihilan teks atau minimnya digunakannya teks, kemudian akhirnya dia baik dalam konteks seniman maupun di hadapan audiens itu berposisi sebagai simbol, dan fungsi ini lebih ditekankan daripada dalam poster revolusi kemerdekaan, khususnya dengan ilustrasi yang tanpa teks. Contohnya pada karya Pujonadi yang berjudul Anak Tani Bekerja Belajar, pada karya ini terlihat ada ilustrasi dua manusia yang berada dalam sebuah lanskap yang terlihat seperti sawah. Di sini tanpa ada distorsi apapun, akhirnya dari audiens karena ada konteks-konteks yang terimplementasikan, karena biasanya karya cetak grafis Lekra ada di ilustrasi-ilustrasi koran dan media, ya Mas ya. Akhirnya ini pasti merepresentasikan suatu narasi tertentu. Beda misalnya kalau misalnya karya ini tergeletak di tempat yang random misalnya tanpa konteks apapun, mungkin ini hanya representasi dari dua manusia yang ada di sawah tanpa ada embel-embel narasi apapun. Yaitu kekurangannya ilustrasi ini adalah akan lebih banyak mengundang multi interpretasi, artinya tidak langsung mengerucut ke narasi. Lanjut Mas. Oke, hampir yang terakhir. Yang ketiga, pada karya cetak grafis perlawanan GSRBI, seperti saya sudah tadi jelaskan, satu karakteristik dari paradigma estetik GSRBI adalah dikonstruksi, baik secara formal maupun ilustratif. Dalam kecenderungan ini sebenarnya teks tidak dinegasikan maupun tidak menjadi karakteristik, artinya tidak menjadi elemen utama juga. Tapi mungkin implementasinya lebih bebas dan eksperimental. Contohnya pada karya mendiang Pak Hardi di sini ada tulisan Presiden RI tahun 2001 Soehardi. Ini Soeharto diganti Soehardi. Khusus seni cetak grafis, dekonstruksi umumnya diterapkan secara ilustratif, terutama dalam konteks dua dimensi. Dekonstruksi ini berakar dari motif distorsi realitas yang kemudian mengimplikasikan ilustrasi kontekstual. Meskipun terdistorsi dari realitas, secara semiosis ilustrasi tetap berposisi sebagai ikon karena ia tetap mengingatkan audiens pada entitas atau eksisten yang ada di dunia nyata. Namun justru distorsi realitas itu uniknya mengisyaratkan fungsi simbolik dari ilustrasi semacam ini. Artinya dia mengerucutkan persepsi audiens pada narasi yang partikular, karena orang nggak familiar dengan ilustrasi manusia berkepala gajah di dunia nyata. Sehingga dengan kata lain ia menjauhkan persepsi audiens dari realitas, tapi mendekatkannya pada narasi tertentu. Contohnya pada karya ini ada dua elemen ilustrasi yang dapat dilihat. Yang pertama figur Pak Hardi, lalu yang kedua adalah kostum presiden. Secara faktual Pak Hardi bukan presiden dan dia tidak memiliki relasi langsung secara faktual dengan kostum presiden. Namun secara kontekstual kostum presiden dan figur Pak Hardi di sini digabungkan untuk membangun sebuah konteks. Khususnya dalam karya ini Pak Hardi ingin membicarakan atau mengandaikan
kondisi demokrasi Indonesia pada saat itu di mana rakyat sipil merebut kekuasaan Soeharto. Kurang lebih dia membayangkan, oh nanti tahun 2001. BTW ini dibuatnya tahun 79. Kemudian dia membayangkan 2001 rakyat sipil merebut kekuasaan. Itu kemudian yang ingin dikonstruksi oleh Pak Hardi melalui ilustrasi ini. Lanjut. Oke, kesimpulannya dari implementasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pastinya masing-masing memiliki watak penggunaan tanda masing-masing. Pada revolusi kemerdekaan dominan penggunaan teks dalam penyampaian narasinya. Lalu yang kedua pada masa lekra kemudian dominasi ilustrasi literal terlihat pada karya-karyanya. Lalu pada karya cetak grafis perlawanan GSRBI, ilustrasi kontekstual mendominasi dengan motif dekonstruksi yang diterapkan oleh eksponen-eksponennya, yang kemudian kecenderungan ini diwariskan kurang lebih hingga saat ini. Yang menarik dari shifting yang terjadi dari tahun 45 hingga tahun 70-an ini, seolah-olah karya cetak grafis perlawanan Indonesia tumbuh untuk memanfaatkan ilustrasi secara efisien untuk menyampaikan narasi. Ada motif untuk melepaskan diri dari teks, meskipun poster naturnya nggak jauh berbeda hingga saat ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Saya oper ke moderator. Terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke Mas Alfian, saya coba merangkum sedikit ya tadi dari presentasinya Nabila mengenai peristiwa Kanjuruhan dan bagaimana penggunaan poster Kanjuruhan masih sangat segar di ingatan kolektif kita sebenarnya. Menggunakan poster sebagai perlawanan dan bagaimana konteks itu digunakan untuk perlawanan hari ini gitu. Kita lewat Gejayan hari ini mungkin teman-teman juga pasti lihat di perempatan jalan masih ada poster itu gitu. Belum kekerasan polisi yang terus-menerus bertambah gitu. Dan bagaimana juga Nabila menjelaskan bagaimana pemilihan tanda-tanda dalam poster ini menjadi satu ikon perlawanan juga sekarang juga geser ke media sosial, jadi ada poster digital, ada poster fisik, itu mungkin juga salah satu hal yang bisa kita bicarakan gitu ya. Juga terkait dengan memori kolektif dalam proses meminta keadilan gitu di negara ini, itu terus-menerus relasi kita dengan poster menjadi satu perlawanan di masyarakat. Sedangkan di presentasinya setelahnya bisa melihat bagaimana sebenarnya seni cetak grafis juga punya satu proses yang sebenarnya cukup panjang gitu ya sebagai media perlawanan di Indonesia gitu, dan bagaimana visualnya itu berjalan dari waktu dijelaskan dari waktu kemerdekaan lalu pada masa lekra sampai ke GSBRI gitu ya, dan bagaimana tanda-tandanya itu juga dicoba dianalisa secara visual. Kita mulai masuk ke satu ranah visual itu tadi gitu, bagaimana di kemerdekaan ada dominasi teks, tapi juga di masa lekra itu juga mungkin karena juga media terbitannya juga mereka lebih banyak ilustratif gitu ya, teksnya jadi sangat minim gitu. Lalu juga di masa selanjutnya gitu pada masa Orde Baru, bagaimana ilustrasi realitas itu dikonstruksi karena juga tekanan represif dari rezim, dan itu juga sampai di konteks hari ini. Jadi bagaimana sebenarnya memang juga di ujung itu semua perlawanan dari seni grafis itu selalu ada dari masa ke masa sampai ke hari ini. Oke, mungkin berikutnya kita ke presentasi selanjutnya oleh Alfian Widi Santoso atau kerap dipanggil Alfian, seorang peneliti independen yang baru saja lulus S1 Ilmu Sejarah di Universitas Erlangga dengan penelitian berjudul Estetika dan Propaganda Perjalanan Seni Cukilan Kayu Lekra 1959 sampai 65. Alfian juga sering menulis di media daring seperti Sediksi dan menerbitkan tulisan di Historia, terakhir dengan judul Dari Poster Hingga Cukilan Kayu. Ia juga mempublikasikan artikel jurnal menghanguskan Mojo Agung, kondisi Mojo Agung 1945-1949 yang juga terbit di Historia.
Ia juga memiliki fokus yang lain dalam penelitian sejarah seni, gerakan kiri Indonesia, dan kesehatan. Alfian akan mempresentasikan ya, judul presentasinya Rakyat adalah satu-satunya pencipta kebudayaan. Seni, Cukilan Kayu Lekra, Suara Rakyat, dan Internasionalisme 1963 sampai 1965. Saya bacakan cepat aja. Seni cukilan kayu merupakan bagian integral dari seni cetak grafis. Kayu sebagai medium untuk membuat cetakan dalam sejarah seni ini. Seni cukilan kayu tergolong baru ketimbang seni lukis yang juga sudah tumbuh dari pionir sebagai Sujoyono. Kemunculannya kemungkinan terhitung dari masa revolusi, yaitu di proyek 1946, juga pada masa Lekra ya. Ini jadi satu topik utamanya dia. Lalu mulai dikenal publik lebih di tahun 1963 dan itu dibentuk dengan diterbitkannya Harian Rakyat setiap minggu gitu, yang juga merupakan sayap kebudayaan koran milik PKI ya. Seni cukilan kayu ini redup dengan genosida di tahun 65, 69 terkait dengan PKI. Dia mencoba mendorong historiografi seni cetak grafis di Indonesia yang seringkali peran Lekra itu tidak di-mention gitu, dengan menciptakan seniman-seniman cukilan kayu muda. Dalam metode sejarah penelitian ini dia menggunakan arsip berupa koran Harian Rakyat Minggu dari tahun 63 sampai 65, juga arsip lainnya, sehingga bagaimana pentingnya periode Lekra dalam historiografi seni cetak grafis Indonesia, terutama dalam upayanya menjaring koneksi antara seniman cukil kayu Indonesia dengan negara lainnya, terutama Asia Afrika. Juga bagaimana Lekra mempopulerkan seni cetak grafis di pameran seni cetak grafis bulan Agustus 1964. Oke, silakan. Baik, terima kasih Mbak Astrid karena sudah membacakan abstrak saya. Jadi ya saya mengawalinya dengan judul Rakyat adalah satu-satunya pencipta kebudayaan. Ini berasal dari Mukadimah Lekra tahun 59. Terus sebelum kita masuk, saya ingin bilang bahwasanya ini mungkin sebenarnya versi paling baru dari skripsi saya. Jadi ada penambahan-penambahan yang mungkin minor tapi cukup penting gitu. Yaitu yang mana saya kasih yang ada di subjudul, yaitu Seni Cetak Grafis Lekra, Suara Rakyat, dan Internasionalisme 63 sampai 65. Jadi yang baru itu 63 sampai 65. Kalau skripsi saya 59 sampai 65. 63 ini ditandai dengan kemunculan HR Minggu, karena itu menggantikan kolom film dan sport yang biasanya juga di HR Minggu gitu. Untuk gambar ini gambarnya cukilan kayunya Ngajar Bana Sembiring, seorang dosen ASRI, yang mana ini terbit tahun 63 dan memenangkan hadiah sastra dan seni Harian Rakyat tahun 6 gitu. Mungkin next. Ya, untuk pendahuluan saya sebenarnya untuk alasan personal saya sebenarnya dibantu oleh 2 orang, yaitu kawan saya Akarimba dan Bu Risa Tokunaga dari Jepang, di mana beliau menyumbangkan hasil scan mikrofilmnya kepada saya gitu, karena beliau juga sedang menggarap bersama timnya itu soal cukilan kayu di Asia begitu. Terus itu alasan personal ya. Terus alasan intelektual, secara subjektif saya itu melihat dalam beberapa literatur itu seni grafis itu pertama, ini kalau nggak salah itu saya ambil dari tulisan Historia, yang mana itu berbicara seni grafis dan mengutip pendapatnya Aminuddin T.H. Siregar, di mana Aminuddin T.H. Siregar ini bilang bahwasanya seni cetak grafis itu harusnya tidak politis gitu, karena itu menghilangkan nilai estetiknya gitu, mungkin kalau nggak salah begitu ya. Terus yang keresahan saya yang kedua adalah ada beberapa buku yang mencantumkan nama Suromo Darpo Sawego, yang mana sudah aktif sejak masa revolusi. Nah, di beberapa penelitian atau buku itu hanya menyebutkan Suromo itu
secara biografi seninya itu hanya sampai di SIM gitu. Padahal Suromo itu anggota pusatnya Les Rupa gitu, anggota pengurus gitu. Jadi saya agak kenapa orang-orang ini nggak mau nyebutin lekra gitu. Ini mungkin sependek pengetahuan saya gitu. Dan juga untuk alasan lebih lanjut, saya juga banyak sekali penulis atau skripsi atau tesis itu lagi-lagi garap sastranya lekra atau seni lukisnya lekra gitu. Padahal lekra itu banyak banget gitu. Jadi saya ambil seni grafis aja deh. Terus next. Nah ini ada beberapa karya, 5 karya. Ini karyanya Victor yang terbit bulan September 64, judulnya Petani. Ini salah satu yang paling menarik karena kalau kalau dilihat itu dia mencampurkan identitas pertamanya, yaitu beliau berasal dari Tionghoa Peranakan gitu, dan juga di tahun 50-an dia itu ikut yayasan seni Yinhua, di mana itu yang penjalin persaudaraan kebudayaan antara Tiongkok dan Indonesia gitu. Di gambar ini gunungnya itu kayak, kalau saya interpretasi jelek gitu, gambarnya itu kayak gunung-gunung di lukisan Cina gitu. Sedangkan tokohnya ini petani gitu. Terus yang kedua itu Tanah untuk Penggarap, karya Suwarjiya Pujanadi. Beliau sangat aktif karena beliau ikut di SBT. Terus 3 ini karyanya Kusmulyo dari Sanggar Cetak Grafis Latini. Saya nggak tahu itu di mana. Itu judulnya Siap Dipersenjatai gitu. Mungkin berkaitan dengan angkatan kelima atau sebaliknya gitu. Yang keempat ini itu karyanya Puji Tarigan dari SBT juga. Itu yang berjudulnya Pemberontakan Tani Aron pada masa pendudukan Jepang gitu. Terus yang terakhir ini karyanya Suwarjiya Pujanadi juga, yang mana ini judulnya Laksanakan UPBH dan UPA secara konsekuen gitu. Mungkin next. Nah, untuk para seniman cetak grafis lekra ini, saya menggolongkan menjadi 2 bagian, yaitu kalangan muda dan kalangan tua gitu. Kalangan mudanya Suromo, NG Sembiring dan Wen Peor. Jadi itu saya menggolongkannya menjadi golongan tua karena udah itu dari revolusi gitu, udah berkarya dari revolusi gitu. Terus ada nama-nama muda, Suwarjiya Pujanadi dari SBT, Kusmulyo dari Sanggar Cetak Grafis Latini, Gultom dari SBT, Amanap itu dari Latini juga, Ici Tarmizi saya kurang tahu, Puji Tarigan itu dari SBT. Mungkin next. Nah, untuk sebelum masuk ke ini, saya ingin membicarakan setidaknya saya menemukan 3 faktor gitu. Kenapa seni cetak grafis terkhusus cukilan kayu itu diminati? Pertama, saya wawancara dengan Misbah Tamrin, bahwasanya seni cetak grafis itu 4M. Mudah, murah, meriah, dan massal begitu. Jadi mudahnya itu gampang dibikin banyak orang. Murah itu ya emang ya tinggal beli ke kayu atau apa gitu. Terus meriahnya itu karena gambar-gambarnya itu objek-objeknya itu dengan jelas gitu, menggambarkan secara jelas gitu. Mungkin di simposium umum kemarin sudah dijelasin gitu. Terus yang kedua adalah kemunculan HR Minggu. Jadi di setiap minggu Harian Rakyat itu menerbitkan HR Minggu dengan redaktur berbeda. Itu kalau nggak salah Naibaho dan kawan-kawannya, termasuk anaknya Ki Hajar Dewantoro. Dan di halaman pertama HR Minggu itu pasti ada karya seni cetak grafis gitu. Biasanya ada 1, terus di halaman ketiga itu ada 1 lagi biasanya. Dan yang ketiga adalah pameran seni grafik lekra Les Rupa dari tanggal 18 Agustus 64 sampai 30 Agustus 64 gitu. Yang mana diadakan di Pavilion Hotel Duta Indonesia dengan mengangkat tema Dwi Kora dan Gerakan Tani. Nah,
Yang menarik adalah kenapa seni grafik itu menjadi medium yang diangkat gitu. Kenapa kok nggak seni lukis lagi dan lain sebagainya gitu. Ini sebenarnya berkaitan dengan argumen Pak Alex kemarin bahwasanya adanya semacam hierarki di seni grafik itu juga dijelaskan di Marah Jibal di opininya sebelum pameran seni grafik dimulai. Itu dia bilang bahwasanya kenapa sih kita harus ngikutin orang barat gitu seni lukis terus seni grafik itu di bawahnya seni lukis gitu. Padahal kalau menurut Marah Jibal secara radikal itu dia bilang bahwasanya seni grafis itu bisa saja jadi fine art gitu. Asalkan dia tinggi secara ideologis dan artistik gitu. Terus juga gara-gara pameran ini, tokoh-tokoh penting Lekra dan PKI seperti Marah Jibal yang merupakan Sekretaris Pusat Lesrupa hingga DN Aidit, Ketua PKI, memberikan porsi lebih banyak kepada seni cetak grafis di penghujung tahun 64 sampai 65 gitu. Jadi kalau 64 itu ada KSSR, Konferensi Seni dan Sastra Revolusioner. Terus 65 itu ada sidang pleno 1 KSSR atau apa itu. Itu untuk dibahas lebih lanjut. Mungkin next. Nah, ini beberapa karya yang ada di HR Minggu yang mana ini menunjukkan bahwasanya internasionalisme itu sedang berlangsung gitu. Yang pertama ini karya Suzuki Kenji dari Jepang. Itu judulnya menolak kedatangan kapal selam AS. Terus yang kedua itu karyanya H.A. Bello dari Kongo. Itu judulnya Kemenangan atau Mati. Dan ketiga adalah Deklarasi Havana karya Ana Rosa Guterres dari Kuba gitu. Next. Nah, untuk internasionalisme ini sebenarnya sudah dibahas ya sejak tahun 59 di kongres pertama dan terakhirnya Lekra itu bahwasanya setiap seniman atau sastrawan atau sineas dan lain sebagainya itu harus atau wajib untuk berkawan gitu atau mengirim delegasinya ke luar negeri gitu. Karena itu penting untuk memunculkan apa ya ide-ide baru, artistik yang baru dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam penelitian saya itu saya mengemukakan ada 2 internasionalisme yang apa ya itu opini jelek juga, yang mana yang langsung itu saya kasih contoh foto di atas. Itu pasca pameran seni grafik dan foto Jepang tahun 63 pasca Ganevo selesai. Jadi di situ ada siapa aja itu? Misbah Tamrin, Puranto Yapung, Matsuya dari Jepang, Basuki Resobowo, terus Amrus Natalsya, Wen Peor dan Shibutani. Jadi mereka itu ini fotonya diambil kalau nggak salah di Cidurian 19 dan dipublikasikan di Bijutsu Undo bulan Februari 64, yang mana ini itu setelah apa ya setelah perjamuan sebelum dua delegasi ini balik ke Jepang gitu. Dan di situ kalau menurut Marah Jibal ini nggak ada orangnya di sini di gambarnya itu. Kalau kata Marah Jibal itu mereka datang itu nggak cuma makan-makan gitu. Mereka juga diskusi soal perpolitikan internasional hari ini, terus ngomongin apa estetikanya itu gimana, dan itu terbukti di Bijutsu Undo itu secara detail dia menceritakan pengalamannya di Indonesia, bagaimana artistik itu terbentuk di Indonesia, bagaimana seni yang revolusioner di Indonesia dan bla bla bla. Terus ada juga yang internasionalisme yang tidak langsung gitu. Internasionalisme yang tidak langsung ini sih maksud saya adalah mereka tidak saling bertatapan gitu, atau kalau sekarang itu cuma WA-an aja atau temen online gitu. Nah, di sini saya juga memberikan contoh, ini tulisannya Misbah Tamrin, 40 cukilan kayu dari Kuba. Jadi Pak Misbah ini bilang bahwasanya itu katalog seni dari Kuba yang dikirim khusus untuk Lekra. Dan karya-karyanya cukup memukau gitu.
Dan juga internasionalisme tidak langsung itu juga termasuk yang di koran tadi. Jadi kadang kalau semisal nggak ada yang ngisi, terus dari seniman Indonesia itu nggak ada yang ngisi, berarti waktunya memunculkan karya-karya dari luar negeri gitu. Dan gambar ini sebenarnya ke crop, itu judulnya Sigurita Imperialis AS. Itu karyanya Alfredo Sosa Bravo yang juga mengilhami NG Sembiring dalam membuat karya-karya yang agak abstrak tapi penuh simbol simbol perlawanan dan lain sebagainya gitu. Oh ya, sebelum slide itu ada saya lupa. Jadi saya menemukan ada 2 seniman yang dikirim sebagai delegasi kebudayaan, yaitu Ichi Tarmizi, di mana dia itu dikirim ke Tiongkok bersama Basuki Resobowo dan Gesang. Itu dia di Tiongkok itu nggak cuma jalan-jalan gitu, dia belajar ke seniman grafis Tiongkok untuk membuat seni cukilan kayu yang 2 warna, karena ya pengen variasi gitu, nggak hitam putih doang gitu. Terus Warjia Pujanadi itu pergi ke Kuba gitu. Mungkin next. Nah, untuk memaknai ini full interpretasi jelek saya, yang mana ternyata di kalangan seniman grafis lekra ini terdapat sebuah perbedaan gitu antar sesamanya, baik itu metode kerja ataupun estetikanya itu berbeda. Dan ini tampak dalam karya-karya yang dihasilkan, seperti misalnya gambar ini karyanya Kusmulyo soal aksi land reform di Boyolali 64. Ini cukup rame di Harian Rakyat soal Boyolali. Nah, saya pas wawancara dengan Pak Misbahtamrin, mungkin itu wawancara yang personal banget ya, bukan mewakili SBT atau yang lain. Kata Pak Misbahtamrin itu bilang bahwasanya karyanya Kusmulyo itu terlalu ke kiri-kirian gitu, tidak menampakkan hal yang semestinya terjadi gitu. Karena di sini digambarkan ada 3 orang yang terbaring di tanah, yaitu merepresentasikan 3 korban di aksi land reform, ketutupan tulisan. Terus ada para petani yang berbaris mengangkat arit gitu. Itu ngapain, nggak ada gitu. Maksudnya secara real itu nggak. Nah, itu yang dikritik oleh Pak Misbahtamrin soal ini. Dia membandingkan dengan peristiwa jengkolnya Amrus Natalsya gitu, yang nggak ada gitu-gituannya lah, nggak ada aksi heroiknya lah gitu. Mungkin next. Nah, untuk ini saya menampilkan tiga gambar, yaitu pertama itu ini karyanya NG Sembiring yang judulnya Kami Cinta Damai Tapi Lebih Cinta Kemerdekaan, dan ini yang maksud saya itu simbol, penuh simbol dan abstrak gitu. Ini saya nggak tahu ini gambar apa gitu. Saya ngiranya gorila, tapi kok ya nggak ada gorila gitu di sini. Karena saya bingung, karena saya bukan orang seni rupa gitu ya. Jadi di sini ada banyak simbol, semisal saja tangan yang diborgol terus melepaskan diri gitu. Terus ada gambar nuklir, terus ada pabrik gitu, terus ada anak perempuan yang yang dilindungi atau gimana itu. Jadi mungkin ini merepresentasikan bahwasanya damai itu enggak nomor sekian gitu, yang penting merdeka dulu gitu. Mungkin kayak gitu. Terus yang kedua, ini yang saya tanyakan kemarin di simposium umum ke Pak Alex. Ini gambarnya ke crop ternyata. Karena saya menemukan di Museum Fahrenhof di Budapest, Hungaria itu sebenarnya di atasnya ini itu ada tulisan Ritul Penguasa Jahat itu gitu. Ini nggak tahu itu secara sengaja atau tidak, tapi yang jelas kalau menurut pemikiran saya itu disengaja, karena penguasa jahat itu bisa saja Soekarno atau siapa gitu. Karena Soekarno sendiri kan banyak ditentang, kayak Suhoki kan bilang Soekarno ini bikin monumen tapi nggak merhatiin rakyatnya atau gimana gitu. Jadi
mungkin biar nggak salah interpretasi gitu. Terus yang ketiga itu Keluarga Tani Pergi ke Kota karya NG Sembiring juga. Ini menarik karena sesuai dengan apa yang dibahas di KSSR, yang mana Aidit itu bilang bahwasanya kenapa para seniman kita, para seniman kiri kita itu terlalu fokus ke land reform, konflik agraria dan lain sebagainya gitu. Terus Aidit itu bilang bahwasanya ini loh masih banyak lahan basah terutama di perkotaan gitu. Ada yang namanya buruh buruh kelompok buruh, terus ada juga kaum miskin kota, OKB, orang kaya baru. Itu kan belum pernah ada yang bahas, dan di selama 1963 sampai 65 hanya gambar ini yang merepresentasikan apa ya, kayak kehidupan di kota di mana kaum tani ini ternyata teralienasi dari kota gitu ya, apa terpinggirkan padahal dia yang ciptakan nasi untuk untuk orang-orang kota gitu. Mungkin next, dan terima kasih. Ini karyanya Wen Peor yang berjudul Ganyang Tujuh Seksa gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Eh, saya rasa cukup jelas ya kalau dari Mas Alfian. Ya dengan detail ya, ada proses. Sorry. Ya dari Mas Alfian, terima kasih. Ya cukup detail saya rasa menggambarkan bagaimana proses grafis di karya cetak grafis Lekra ya. Dan juga ya bagaimana perjalanan dan juga aktor-aktornya yang mungkin juga masih dalam proses didata ulang gitu ya. Itu masih, ya kita tahu bahwa bagian sejarah yang itu memang masih dihilangkan terus-menerus, jadi membutuhkan ketekunan juga untuk kita bersama-sama bekerja secara kolektif, membongkar dan membaca ulang. Mungkin sesi pertanyaan saya buka langsung aja gitu ya, mungkin 3 pertanyaan dulu dari teman-teman di ruangan, silakan. Ada tanggapan atau opini atau ada kesan mungkin? Boleh. Pakai mic aja, Mas. Oh. Oke, mungkin gimana ya skopus pertanyaan saya. Lekra itu kan mungkin kalau aku bisa melihat dulu muncul sebagai salah satunya antitesis dari Gelanggang Seniman Merdeka pada tahun 46. Gelanggang Seniman Merdeka ini salah satu ideologi yang mereka pegang adalah bahwa seni rupa itu atau seni secara umum tidak bisa dikotak-kotakan, artinya universalitas sudah diamini bahkan sebelum Manikebu, meskipun ya memang Manikebu adalah apa istilahnya versi baru dari Gelanggang Seniman Merdeka. Kemudian muncul Lekra yang menegasikan hal tersebut. Apakah kemudian begini, artinya yang kemudian memotivasi, asumsi saya ya, apakah yang kemudian memotivasi Lekra memilih satu teknik tertentu itu selain konteks pragmatis bahat 4M tadi, apakah juga dilatar belakangi oleh idealisme bahwa ya seni tidak se-universal itu dan lain sebagainya, atau mungkin justru dalam premis itu terjadi keluputan dari asumsi saya gitu. Kurang lebih apa yang melatar belakang akhirnya saya mau milih teknik ini, milih domain artistik ini gitu. Itu kurang lebih. Yang lain ada tanggap? Ya. Terima kasih sebelumnya sama teman-teman yang sudah presentasi. Saya AP, mau tanya untuk ketiganya sebenarnya karena tadi mungkin juga disinggung sama Kak Astrid soal pergeseran bahwa si poster itu juga geser di
versi digital. Dan sebenarnya aku juga penasaran sama yang dipresentasikan sama Nabila tadi, juga soal kalau tadi ada viralitas, kan jadi ukuran viralitas itu juga muncul bisa secara apa ya, secara meruang gitu, tapi juga meruangnya itu bisa digital dalam jaringan maupun di luar jaringan gitu. Jadi mungkin bisa disentuh di situ, apakah ada pertimbangan soal itu juga, karena kemudian aku jadi bertanya apakah kemudian seni cetak grafis itu kalau dia poster digital itu dia nggak bisa masuk. Jadi ada kekhususan harus dimaterialkan terlepas dari apa konsekuensinya. Apakah kena sensor kalau di lebih mudah kena sensor dan lebih mudah di take down kalau itu digital, dan lebih ya mungkin di sisi itu, di dua sisi itu, karena aku melihat ada beberapa teman yang juga melakukan watak seni cetak grafis yang woodcut tapi dia pakai medium digital gitu. Maksudnya dia tetap meniru formnya tapi dia bekerja di digital. Jadi gimana ya membedakan keduanya, atau apakah perlu membedakan keduanya gitu, atau sebenarnya bisa bisa nggak dibedakan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua untuk tadi Wafin antara panggilannya aku lupa, eh, soal apakah jika itu dianggap evolusi gitu, misalkan kalau di judul ya, aku penasaran kenapa evolusi gitu satu, eh, terus nyambung sama evolusi ini, jangan-jangan dia wataknya muncul karena tujuannya gitu. Jadi misalkan poster tadi, jadi kemudian eh, apa ya, analisis semiotiknya juga di satu sisi aku tertarik ke hasilnya, tapi hasilnya tidak cukup meyakinkanku bahwa hasil itu yang kemudian menjadi alasan wataknya gitu, karena ada tujuannya gitu, kayak misalkan tadi disebutkan poster waktu revolusi, terus yang ini mungkin jadi berbeda karena aku juga mencoba mencari-cari di bukunya Kid Vulture yang kemudian ditunjukin sama Alfian juga beberapa cukil kayunya Lekra, yang juga yang hilang dari situ kan sebenarnya judul gitu misalkan. Yang mungkin kalau tadi Alfian bilang ketiadaan teks, ketika dia masuk di HR Minggu ada teksnya sebenarnya gitu. Yang kemudian jadi ada fungsi propagandanya, fungsi atau fungsi penyadaran masyarakat dan lain-lainnya. Itu jadi kayak apakah sebenarnya dengan analisis semiotik ada rawan terjebak dengan cara itu juga di saat bersamaan. Itu soal pertanyaan pertama soal evolusi, yang kedua soal keterkaitan antara tujuan dan bentuk. Untuk Alfian sendiri, aku mengapresiasi apa pencariannya. Sama ada pertanyaan soal kalau tadi ketertarikannya sama Lekra karena dan belum ada yang menggarap grafis. Sebenarnya pertanyaan yang sama kayak aku ajukan di sesi pertama tadi soal di mana ya seniman-seniman perempuan atau gender yang berbeda ketika kemudian misalkan Sugiyarti Siswadi tadi kan menulis puisi gitu. Justru ketika kita bergeser ke grafis jangan-jangan hilang gitu. Jadi posisi yang kemudian bahwa ada ragam keterlibatan di dalam lekra itu kemudian jadi hilang. Itu yang satu. Terus yang kedua juga soal mungkin nggak ya kita membicarakan lekra tanpa membuatnya binar dengan mani kebu gitu. Dalam artian yang disebut Alfian aku suka banget karena dia nyebut one peor. Ada salah satu teman namanya Brigita Isabella menulis soal Yinhua yang kemudian jadi nggak cuma mani kebu lekra tapi juga ada Yinhua gitu misalkan. Jadi kemudian dia tidak seolah-olah dalam satu periode itu cuma ada dua itu gitu. Jadi aku juga jadi penasaran gitu dalam artian keragaman yang terjadi di situ tuh seolah-olah selalu cuma dua institusi dan diinstitusionalisasikan sama pembaca ya. Maksudnya banyak scholar yang kemudian selalu membicarakan vis a vis ini seolah-olah tidak ada yang lain gitu. Jadi itu juga jadi pertanyaanku soal internasionalisme, kan dia mungkin nggak seketat itu gitu. Jadi itu juga jadi pertanyaan ketika apa bisa nggak ya kita bicara itu, dan kalau bisa kira-kira apa ya yang sebenarnya luput kita baca gitu. Itu paling. Semoga tidak terlalu panjang. Udah dirapel tadi pertanyaan box aja.
Sorry, ada satu lagi mungkin sebelum. Oke, nah, nggak ada. Oke, bisa ditanggapi dulu. Terima kasih Mas Ape pertanyaannya. Oke, jadi tadi Mas Ape menggarisbawahi bahwa gimana sih sebenarnya viralitas itu beririsan dengan seni cetak grafis. Padahal seni cetak grafis itu kalau misalnya online ya nggak bisa disebut seni cetak gitu ya. Tapi sebenarnya yang aku garisbawahi adalah gimana skup tragedi Kanjuruhan ini kemudian wacananya itu sangat besar, internasional bahkan gitu ya. Kemudian ketika poster itu mengisi ruang-ruang yang tadi aku bilang bahwa hukum udah nggak bisa, turun ke jalan udah nggak bisa, dan poster itu kemudian tetap menjadi pengingat kita gitu Mas. Emang kalau misalnya dari online, dalam jaringan daring itu kemudian dia bukan seni cetak grafis, tapi ketika itu disebarluaskan, yang menjadi perhatian adalah gimana itu proses distribusinya sekarang berjalan. Kalau dulu kan dari HR dan segala macam, tapi sekarang kita bisa mendistribusikan itu. Aku tidak tahu sebenarnya secara teknis itu akan seperti apa, tapi yang menjadi fokusku di sini itu sebenarnya bagaimana skup wacana ini kemudian membesar, menyadarkan banyak orang lintas geografis dan fisik gitu. Jadi kalau misalnya kita tetap membicarakan poster sebagai seni cetak grafis, ya tadi itu tempatnya adalah di ruang-ruang publik dan di pameran. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin tentang media sosial itu adalah salah satu penyamaan visi aja, penyamaan visi secara luas dan pendistribusian yang lebih masif. Gitu sih Mas. Oke. Oke, tadi pertanyaannya kenapa aku menggunakan label evolusi? Yang kedua, jangan-jangan bahwa watak penggunaan tani muncul karena tujuannya 100 buat Mas Ape karena yang kemudian menjadi intensi dari penelitian ini karena saya tidak mungkin menganalisis satu persatu karya cetak grafis dari tahun 30-an Jepang hingga kontemporer saat ini. Akhirnya justru untuk menghindari keterjerumusan dari salah sampel. Artinya saya melihat bahwa ada 5 karya yang tidak menggunakan teks sama sekali gitu. Akhirnya berarti pada masa ini karya cetak grafis tidak menggunakan teks sama sekali. Justru saya istilahnya dalam penelitian ini menganalisis watak penggunaan tanda dalam masing-masing implementasi yang saya bulatkan. Tadi pada poster revolusi kemerdekaan seperti apa, lalu pada Lekra seperti apa, lalu pada di SRBI seperti apa. Tentu saja ada beberapa karya yang kemudian istilahnya dapat dimanfaatkan sebagai falsifikasi dari premis saya. Contohnya bahwa premis saya bahwa seni cetak grafis Lekra minim penggunaan teks. Di sini premis saya diderivasi dari natur dari realisme sosial yang merupakan keluarga besar dari realisme, yang kemudian salah satu natur dan karakteristiknya adalah penggunaan ilustrasi yang dominan, artinya teks tidak dinegasikan maupun tidak menjadi karakteristik. Dia mungkin ada di beberapa karya, kayak contohnya karyanya Ujo Nadi yang tadi tulisannya UUD dan lain sebagainya, kemudian ada karyanya Arifin, kalau nggak salah Ganyang Malaysia dan film Imperialis AS, itu kemudian tidak hanya menggunakan teks, tapi dia menggunakan ilustrasi kontekstual, ilustrasi yang tadi saya jelaskan bahwa ilustrasi yang melibatkan elemen-elemen yang tidak memiliki relasi faktual. Sama yang karya Sembiring tadi juga yang nggak jelas gambar apa itu, entah gorila, entah patung Liberty mungkin. Tapi yang kemudian saya garis bawahi adalah bahwa premis yang saya terapkan itu diderivasi dari narasi bahwa contohnya penerapan poster revolusi kemerdekaan dengan naturnya yang poster, otomatis sebagian besar, kemungkinan besar banyak menggunakan teks karena itu adalah natur dari poster contohnya. Sama kayak Lekra, natur dari realisme sosial sebagai keluarga besar realisme adalah penggunaan ilustrasi yang dominan daripada teks karena teks tidak menjadi elemen utama. Akhirnya kemudian saya tarik bahwa kemungkinan besar sebagian besar karya-karya ini tidak menggunakan teks, dan itu kemudian saya cari dokumen-dokumennya ada beberapa tapi sebagian besar memang tidak menggunakan teks. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang
Nah, yang kedua jangan-jangan muncul karena tujuannya. Memang itu tadi yang seperti saya jelaskan di awal. Saya menjelaskan implementasinya. Akhirnya yang menjadi kesimpulan adalah bahwa memang em, masing-masing implementasi itu serving atau melayani motif pragmatis tertentu. Post revolusi kemerdekaan memang motif prapraktisnya untuk menyampaikan narasi secara langsung di poster-poster pancang, poster-poster di jalanan. Kemudian GSRBI, kenapa bentuknya seperti itu? Karena pada saat itu memang tidak hanya melawan depolitisasi seni rupa, tapi juga melawan konvensionalitas dari seni rupa Indonesia pada saat itu yang stagnan karena gara-gara trauma 65, akhirnya kemudian menghasilkan karya seni rupa yang dalam terma Sananto Yuliman tuh liris namanya. Karya seni rupa liris itu karya seni rupa yang lebih dekat dengan ekspresi pribadi seniman daripada dengan masyarakat. Akhirnya jauh lah seni rupa Indonesia. Dari keadaan itu kemudian eksponen-eksponen seni rupa Indonesia, Pak Harsono, Pak Jim Supangkat, Pak Hardi dan lain sebagainya, Pak Wagiono pada tahun 79, kemudian ingin mengubah itu melalui perlawanan dekonstruktif, yang melalui perlawanan formal dan ilustratif. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih, semoga menjawab. Oke, menjawab pertanyaan Mas Wafi, kenapa kenapa mengkotak-kotakkan teknik? Aduh, sebenarnya apa ya? Saya melihat bahwasanya Lekra ini misinya itu kalau kalau di Mukadimah ya, Lekra itu semacam ya dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat gitu loh. Apa untuk berbicara soal artistiknya ya. Jadi mereka itu bagi saya itu semacam tugas seni adalah mendampingi rakyat begitu. Tugas tugas para intelektual seni itu mendampingi rakyat tertindas lalu semacam apa ya? Untuk membebaskan diri dari mungkin feodalisme, imperialisme dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya begitu dan untuk karya-karyanya atau kenapa menggunakan cukilan kayu, kenapa menggunakan seni lukis karena apa ya? Lekra itu menolak sesuatu yang abstrak begitu. Maksudnya kayak ya mungkin karya-karyanya siapa ya? Basquiat atau siapa yang atau apa? Karya pisang dipakein itu di lakban. Dia menolak begitu karena itu gak bakalan ditangkap oleh rakyat gitu. Rakyat yang kerjaannya jadi buruh atau tani gitu. Makanya mereka membuat sejelas mungkin gitu. Apa ya? Meskipun karyanya NG Sembiring itu sangat abstrak atau karyanya Alfredo Sosa Bravo itu yang bentuknya gurita-gurita begitu. Tapi yang dijelaskan itu apa ya? Ya langsung nusuk gitu loh. Apa bahwasanya oh ini orang imperialis AS gitu menghisap atau bahasanya tentakel apa ya, Leviathan atau apa itulah gitu. Mungkin itu sih kalau aku. Jadi tugasnya seni dan mungkin sastra ya untuk mendampingi masyarakat aja. Jadi pragmatis atau apa ya bahasanya itu. Mungkin itu. Terus yang kedua soal keragaman ya. Ternyata nggak cuma Mani Kebu sama Lekra gitu ya. Ya, saya juga menghadapi dosen penguji yang kayak gitu, nggak paham sekali soal. Jadi taunya cuma Mani Kebu sama Lekra doang gitu. Padahal menurut saya itu nggak menarik sekali gitu. Dan untuk keragaman itu di penelitian saya ini sebenarnya saya mendapatkan kritik dari Mas Roni Agustinus yang punya margin kiri. Dia bilang bahwasanya mungkin aja loh ada seniman-seniman yang nggak tergabung Lekra tapi karyanya itu kerakyatan banget gitu. Jadi hal-hal semacam itu dimungkinkan gitu. Makanya banyak yang beraliran seperti Lekra tapi nggak ikut Lekra gitu. Tapi saya nggak tahu itu apa. Kayak biasanya majalah Gema gerakan mahasiswanya UGM itu beberapa kali memunculkan cukilan kayu dan saya nggak pernah tahu itu siapa yang bikin gitu. Dan juga siapa lagi ya? Inhua itu udah ditulis
Mbak Brigita, terus SIM apalagi dan pelukis rakyat dan lain sebagainya. Itu sih kalau saya nggak memuaskan banget ya. Terus apalagi apalagi Mas? Saya ya mungkin itu aja sih. Makasih. Oke. Em, sebelum ada satu pertanyaan dari netizen ini, ada dua. Sebenarnya saya bacakan aja ya. Terus mungkin ada satu lagi dari ruangan. Pertanyaan pertama menyorot tentang dinamika sosial seputar paparan dari Nabila. Apakah ada temuan tentang seberapa jauh masyarakat umum turut menciptakan visual posternya sendiri dan memproduksi sendiri secara sporadis di luar kegiatan yang dilakukan kelompok atau pihak yang lebih terorganisir? Cukup jelas nggak ya? Oke, aku ulang. Um, Oke, sebentar ya. Bagaimana dinamika sosial seputar dari paparan Nabila? Apakah ada temuan seberapa jauh masyarakat umum tuh juga menciptakan visual posternya sendiri dan memproduksi sendiri secara acak gitu ya? Di luar yang dilakukan kelompok mungkin seniman tertentu atau pihak yang lebih terorganisir, sporadis apa? Oke, terus pertanyaan kedua untuk ketiga pembicara, adakah temuan atau pembacaan tentang bagaimana kesadaran segmen pembaca atau publik yang disasar dari kreator dari karya-karya yang dibahas sama teman-teman tadi? Lalu ketika hari ini hal tersebut menjadi penting dan sudah terfasilitasi dengan beragam alat, tadi mungkin dari sesi yang sebelumnya gitu ya, juga fitur-fitur insight di sosial media, bagaimana hal serupa di konteks Lekra di eranya maupun gerakan solidaritas Kanjuruhan di ranah pemikiran orang-orang yang bergiat di dalamnya. Cukup jelas nggak ya? Oke. Kalau nggak saya wording lagi nih. Ya, jadi intinya ya buat ketiga pembicara ya. Jadi ada kesadaran segmen apa gue nggak mau nyebut penikmat sih, yang melihat gitu ya, publik yang disasar gitu dari karyanya itu ada nggak mereka menyasar siapa gitu, secara segmented misalnya. Terus juga kalau misalnya dibandingin di masa Lekra misalnya kan tadi ada 4M tadi ya, kenapa cukil kayu gitu. Terus juga ada pertanyaan yang menarik dari AP. Aku ingatkan lagi mungkin ya, apakah cukil kayu itu sebuah tren yang tidak hanya di Indonesia gitu? Apakah itu satu satu ini yang besar gitu ya? Atau juga merupakan sebuah gerakan dalam kesenian gitu ya? Juga ya terus terkait dengan ya alat tadi di konteks sekarang itu seperti apa? Apakah terus itu bisa dibandingkan? Lalu ya juga bagaimana ya? Ada pemikiran nggak dari pelaku seni cetak grafisnya itu sendiri yang teman-teman temuin? Mungkin itu ya. Itu udah cukup banyak. Oke. Ada satu lagi mungkin? Alex? Oke. Saya punya pertanyaan buat Alfian. Tapi sebelumnya saya ingin bilang bahwa eh, menanggapi Mas yang tadi yang soal soal keragaman itu dari Lekra sendiri itu sebenarnya kita bisa melihat banyak sekali keragamannya. Dari Lekra itu bisa dilihat sebagai cermin untuk melihat untuk melihat berlevel-level konflik. Ya, kalau konflik di dalam PKI sendiri antara yang lebih cenderung ke Soviet, lah cenderung ke Cina, cenderung kan banyak sekali di PKI sendiri pun di ranah dunia kiri itu konfliknya sudah banyak, di PKI juga sudah banyak. Nah, konflik itu bisa dilihat juga di dalam Lekra. Kamu tadi ngomong berkali-kali mengutip Aidit itu kan. Dan kamu tahu juga Aidit itu secara 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 ideologi artistik itu nggak cocok cocok banget sama Nyoto itu kan. Nah kalau itu kan bisa ditarik siapa yang dekat sama Edit gambarnya kayak apa, siapa yang dekat sama Nyoto gambarnya kayak apa, siapa yang diterbitkan karya siapa yang diterbitkan di Harian Rakyat yang dekat sama Nyoto, siapa yang diterbitkan di Bintang Timur yang dekat sama Edit. Nah itu kan
konteks yang kamu teliti dengan sangat bagus itu bisa diterapkan untuk menganalisa kecenderungan-kecenderungan itu, dan kecenderungan-kecenderungan itu kemudian didapat dari kemampuanmu untuk membaca visual. Itu pertanyaan saya berangkat dari situ ketika kamu bilang, saya kan orang sejarah, saya nggak tahu gambarnya ini apa, apakah ini gorila atau apa enggak. Nah, pertanyaan saya, ini kan agak-agak eh, paradoksal ya. Jadi kamu meneliti sebagai sejarawan, meneliti sebuah sebuah topik, dan sebagian besar materimu adalah visual. Oke, yang kamu lakukan kemudian kamu mencari yang di seputar visual itu. Jadi kamu yang kamu lakukan adalah seperti mencari konteksnya. Jadi contextual informationnya itu kamu cari. Terus ketika informasi ini semua sudah kamu dapatkan, nah mentoknya itu kemudian gimana itu diterapkan di visualnya. Pertanyaan saya, seberapa kamu mau nggak cerita sedikit pengalaman personalmu, titik-titik yang membuat masa-masa kamu frustrasi menghadapi apa namanya, eh, apa ya, halangan, kendala metodologis ini, ketika wah ini piye toh jan iki, yang gitu-gitunya tuh bisa cerita nggak? Itu yang menarik buat saya secara pribadi, karena itu mungkin bisa dijadikan pelajaran buat kawan-kawan yang lain. Oke, terakhir mungkin ada lagi satu. Oke, nggak ada. Oke, bisa mulai dari Nabila dulu mungkin. Oke, tadi pertanyaannya sesporadis apa sih pergerakan apa tragedi Kanjuruhan ini gitu ya, pergerakan perlawanan tragedi Kanjuruhan. Sejauh penelitian saya ini sebenarnya kalau rakyat atau masyarakat umum yang tidak terdampak itu sebenarnya banyak spektrum atau banyak gradasinya. Jadi bisa mereka abai kayak oh ya udah ada tragedi Kanjuruhan gitu, atau mereka bisa juga tergerak. Jadi itu juga menciptakan solidaritas antara apa? Antara orang yang tidak terdampak dan orang dengan korban gitu, keluarga korban, menciptakan gerakan sosial yang akhirnya mereka integrate satu sama lain gitu. Tapi sejauh penelusuran saya, kalau misalnya itu rakyat yang membuat poster atau karya visual, itu mungkin nanti di akhirnya akan tergabung dalam satu gerakan. Meskipun itu bukan komunitas, tapi itu akan tergabung dalam satu gerakan gitu. Jadi misalnya teman-teman kalau dari dari media sosial gitu, penelusuran saya itu wacana-wacana yang muncul adalah kalau teman-teman aktif di Instagram itu kan ada biasanya template at yours gitu kan. Jadi kita bisa merepost gitu ya. Kemudian kita bikin satu gerakan gitu. Tapi nanti bisa saya dalami lagi, tapi sejauh penelusuran saya itu selalu berawal dari gerakan sosial atau komunitas. Kalau misalnya satu rakyat atau satu individu yang bikin itu ya saya belum menemukan itu gitu. Tapi ya sesporadis apa kalau misalnya teman-teman sekarang lihat di media sosial gitu, misal hashtag usut tuntas atau hashtag Justice for Kanjuruhan, itu masih banyak sekali dan itu bisa ditelusuri dari situ. Bisa sejauh mana sih wacana itu sebenarnya berjalan gitu. Sejauh mana wacana itu terbentuk kayak gitu. Semoga menjawab dan cukup jelas. Oke, tadi pertanyaan untuk ketiganya, apakah masing-masing implementasi atau bentuk menyasar audiens tertentu ya? Mungkin di sini aku mencoba untuk meraba-raba lagi-lagi berdasarkan bentuk implementasinya. Kalau poster revolusi kemerdekaan kebanyakan kulihat bentuknya ajakan atau ya semacam penyampai kesadaran atau awareness tertentu yang mengarah pada ajakan tertentu, ajakan berjuang, ajakan untuk tenang dan lain sebagainya. Ya kurang lebih audiens yang disasar masyarakat-masyarakat luas yang ada di
jalanan karena memang bentuknya poster panjang, artinya banyak diakses, banyak dilihat di jalanan ya, Mbak ya. Kebanyakan poster. Lalu pada Lekra mungkin juga karena memang lebih banyak dimuat sebagai terbitan atau ilustrasi dalam terbitan berkala seperti majalah dan koran, kemungkinan besar memang yang disasar masyarakat luas lagi-lagi. Masyarakat yang kemungkinan dapat diajak untuk berjuang bersama, memperjuangkan hak kaum marginal misalnya dalam tanda kutip. Lalu untuk GSRBI mungkin uniknya di sini mungkin ada tiga elemen yang disasar. Yang pertama masyarakat, lalu rezim, yang ketiga seniman senior yang angkuh, seniman songong yang ingin dijatuhkan dalam tanda kutip karena keangkuhan artistiknya, menggunakan teknik-teknik yang konvensional dan memapankan teknik tersebut pada seniman-seniman muda. Mungkin kurang lebih kalau dari aku itu ya, dari tiga implementasi yang coba aku raba, mungkin gitu. Silakan lanjut. Oke, untuk pertanyaan pertama yang saya tangkap, apakah cukilan kayu itu sifatnya global ya, Bu? Apa ya, sebagai fenomena global? Sebenarnya sudah dirangkum di tulisannya Kuroda Reiji dan sebagainya yang bahas cukilan kayu di Asia. Itu sangat menarik dan salah satu apa ya, alirannya itu dari Eropa, Cat Kollwitz, terus juga pergi ke Tiongkok, yaitu terus ditemukan oleh Luxun, terus di India terutama di Bengal ada Citra Posat Bhattacharya, terus di Indonesia ada karya-karya revolusi Linokat dan di Lekra juga ada. Terus juga di Filipina itu ada Kaisahan, itu siapa namanya lupa, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu semacam fenomena global yang anti kolonial juga, karena Luxun itu juga bilang gitu di sebuah surat kepada temannya, itu dia bilang bahwasanya cukilan kayu adalah senjata untuk rakyat gitu, senjata milik rakyat, bahwasanya senjata itu untuk menghujam habis feodalisme dan imperialisme gitu yang sedang bercokol kuat-kuatnya lah abad 20 itu sebagai pergolakan itu. Tapi saya juga agak kebingungan begitu. Terutama dalam apakah mereka itu saling berkait gitu. Kalau sama Tiongkok jelas berkait, karyanya paling banyak di HR gitu. Tapi untuk yang lain gitu kayak semisal mungkin aja di Filipina itu kan, mungkin kalau di tulisannya Kuroda Reiji itu tahun 70-an baru ada gitu kan. Itu apakah pernah terinspirasi dari Indonesia atau apa, itu saya belum menemukan. Terus yang pertanyaan untuk tiga panelis tadi, saya teringat dengan tulisannya Marah Jibal lagi. Itu dia bilang bahwasanya HR Minggu kalau udah muncul itu nggak dibaca korannya tapi diguntingi cukilan kayunya gitu. Jadi mereka itu dipampang di figura di tembok-tembok, dan untuk segmennya itu kalau saya tak salah itu buruh dan tani, tapi kebanyakan buruh gitu sih. Jadi mereka memamerkannya di rumahnya gitu, di tembok rumahnya. Makanya Aidit sampai bilang bahwasanya Aidit dan Marah Jibal itu bilang, wes ndang kono loh, cukilan kayu itu ndang disebarkan gitu loh, biar orang-orang itu punya yang beneran, bukan dari koran lah, pokoknya dari kertas langsung atau apa gitu. Itu sih. Dan untuk pertanyaan Pak Alex, apakah karya-karya itu memiliki artistik yang berbeda, maksudnya yang ikut Aidit kayak gimana, yang ikut ini gimana gitu. Saya sebenarnya menemukan itu, tapi menemukan itu terutama di era pasca KSSR, konferensi sastra dan seni revolusioner. Di situ kan si Aidit bilang bahwasanya topik prajurit itu harus dibahas gitu, terutama prajurit Trikora dan Dwikora gitu. Nah di situ karya-karya
yang memunculkan elemen prajurit itu ada gitu. Semisal saja karya Kusmulyo tahun 65 itu nggak ada judulnya, itu peringatan PKI 45 tahun. Di situ ada prajurit gitu. Nah ini menurut saya ada semacam keterpengaruhan terhadap eh, gaya artistik dan lain sebagainya gitu. Dan menurut saya itu yang paling mencolok ya. Untuk yang lain saya belum explore lebih jauh gitu. Dan untuk topik-topik prajurit ini sangat banyak gitu. Suarjia Pujanadi tahun 65 juga bikin karya prajurit gitu. Dan lain sebagainya. Dan kalau saya tak salah Pak Misbah juga bilang gini, bahwasanya pasca KSSR itu para seniman lekra itu mulai berputar-putar apa ya dalam buktinya itu ada semacam apa gejolak atau perbedaan lah tapi nggak diomongkan gitu. Jadi mereka cuma ngomong lewat karya-karya yang dihasilkan, makanya ada yang petani ada yang prajurit dan lain sebagainya gitu. Malahan saya agak belum menemukan jawabannya, terutama di karya Suharjia Pujanadi itu ada 3 karya itu menampilkan penjara gitu. Itu saya nggak ada konteksnya gitu. Itu kenapa kok, apakah temennya di penjara atau gimana? Saya nggak tahu gitu. Dan untuk cerita personal, sebenarnya untuk menginterpretasikan itu apa ya? Sebenarnya paksaan dosen sih karena skripsiku belum 100 halaman gitu. Jadinya saya tambah-tambahin. Tapi sebenarnya akhirnya saya menemukan ya dari terutama ngomongin KSSR itu ternyata pengaruhnya gede banget gitu di kelompok-kelompok lekra gitu. Ada yang mereka yang menolak untuk dimerahkan jadi PKI dan lain sebagainya gitu. Ternyata ya itu sih kalau saya melihatnya gitu. Untuk mempelajari artistiknya itu benar-benar berbeda di era-era 64 akhir sampai 65 gitu. Kebanyakan propagandanya malah kalau di tahun 64 sama 65. Maksudnya yang disebut masnya banyak tulisannya gitu, apa tulisan-tulisan di spanduknya atau apa gitu. Mungkin itu sih. Membaca visual, pengalaman, kesulitannya. Oh, untuk kesulitan itu sebenarnya apa ya? Memaknainya itu dalam apa pembacaan yang dekat gitu. Maksudnya saya kan langsung cari konteksnya itu apa dan lain sebagainya. Ketimbang kita mempelajari apa guratannya kayak gimana dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu sih. Dan kita bisa melihat di Cukilan Kayu Lekra itu nggak sedetail apa kalau di tulisan Historia itu Suromo itu nggak diikutin karena kedetailannya gitu yang emang detail gitu. Makanya guratan-guratan itu kasar, tapi itu maksudnya apa saya nggak tahu gitu. Mungkin karena butuh pokoknya dang dadi dang wis tapi kan saya nggak tahu gitu. Mungkin itu. Oke, ya waktu kita habis sih. Jadi terima kasih teman-teman. Saya coba menyimpulkan sedikit ya. Sebenarnya banyak sih ya yang saya rasa menjadi pantikan di panel ini gitu. Ya tadi Nabila juga, saya rasa dari Nabila kita mencoba menemukan konteks gitu ya, poster sebagai perlawanan di hari ini gitu. Itu penting gitu dan warna aku manggilnya apa sih? Namamu panjang banget. Wafi. Wafi, oke. Wafi ini juga yang mencoba membaca itu secara periodik gitu. Sedangkan Alfian juga, ya aku paham sih kesulitan seorang sejarawan yang mencoba membaca visual, harus sering-sering main sama seniman. Dan mungkin dia residensi gitu di Taring Padi atau di mana lah, di teman-teman mungkin Krek bisa bantu. Tapi memang ya tadi banyak sekali yang menarik ya, terutama soal ketidaktunggalannya, soal narasi lekra yang
dari satu, ada dua hal saya rasa yang soal perlawanan ini yang harus kita uh, apa ya, catat bersama gitu. Maksudnya historiografi sejarah kiri itu sendiri kan masih menjadi momok gitu di keseharian kita gitu, dan kehati-hatian mau di GSRB mau di teman-teman di sosmed di X hari ini itu kan sama, dari kita semua berangkat dari patahan 65 gitu. Itu rupture bangsa ini yang nggak pernah bisa kita belum bisa kita lalui saya rasa, bahkan untuk generasi yang tidak mengalaminya gitu. Tapi juga saya rasa tadi ada beberapa notes bahwa ada keragaman dalam dunia seni di periode itu. Kita melihatnya dari kacamata grafisnya gitu. Tapi tadi juga Alfian misalnya uh, ya menegaskan misalnya juga di Lekra ada les rupa, ada seniman-seniman itu sendiri yang dengan kepribadian dan stylenya masing-masing gitu. Belum juga di KSSR kan yang juga sering kali dilupakan teman-teman bahwa salah satu ketua panitianya adalah Sugiyarti Siswadi, seorang perempuan. Juga ada anggota-anggota perempuan Lekra yang lain. Ketua Lekra Jogja terakhir adalah Mia Bustam, mantan istri dari Sujoyono. Itu juga banyak tidak diingat seperti itu. Juga ya itu proses depolitisasi seniman perempuan dan perempuan in general di tahun itu juga itu topik yang lain lagi gitu. Dan saya rasa kita semua juga harus bersinggungan gitu, apa yang mengingatkan itu gitu. Juga mungkin ragam gender yang lain kita tidak pernah tahu possibility-nya gitu. Ya, aku rasa mungkin aku mencoba mengajak dari presentasi teman-teman yang aku rasa luar biasa gitu ya, itu lumayan memberikan harapan kok dalam melawan gitu ya, masih panjang ini. Tapi juga ya masih banyak PR-nya masing-masing, dan saya rasa juga ya saya sangat menikmati jujur kok jadi menanggapi juga ya pameran di ISI gitu ya, untuk mengingat bahwa kayak di sesi ini teman-teman berhasil menemukan satu analisa sedikit masing-masing, dan juga mungkin tawaran pembacaan gitu dalam seni grafis untuk kita gunakan sebagai tool bersama gitu, mau dari penelitinya, mau dari senimannya, mau dari pekerja seni di belakang layarnya sekalipun gitu, mau itu dalam orang-orang yang masih suka mencukil gitu, tapi juga teman-teman yang senang nyeken gitu. Tadi juga Alfian kan ternyata itu dulu diguntingin gitu, juga teman-teman yang sekarang nge-crop di HP gitu kan, itu sama aja sebenarnya. Yang mungkin fenomena terakhir yang kita alami bersama mungkin yang pas peringatan darurat gitu ya, semua orang posting gitu secara masif. Ya itu bisa kita lakukan, saya rasa itu penting sebagai catatan. Mungkin begitu aja. Makasih sore ini.